welcome back to my channel yang unexpected banget. Akur, akur. Sawadihap. Karena apa Kak Dede bilang awal seperti itu? Karena hari ini Kak Dede mau masak masakan Thailand sayangku, ya kan. Masakan Thailand ini benar-benar masakan, bisa dibilang masakan rumahan dan masakan khas dari Thailand punya gitu ya kan. Karena aku udah pernah buat ini sebelumnya juga. Ini rasanya ini mirip almost kayak Indonesia punya, karena Indonesia sama Thailand tuh sebenarnya rempah-rempahnya atau cara buatnya tuh sebenarnya sama sih, cuma metode teknik cara memasaknya aja yang beda, tapi bumbunya tuh kebanyakan sama. Aku punya teman Thailand juga, terus aku asking him question, jadi kayak oh ya lama-lama I get a lot of knowledge gitu ya kan. Ya, singkong Thailand adalah masakan dessert khas Thailand ya kan, tradisional khas Thailand. Ini almost mirip dengan Indonesia punya. Jadi sebelum itu akan ku tunjukin dulu videonya, bahan-bahannya ini apa aja sih, karena ini benar-benar mirip dengan Indonesia punya ya. Yes, ada singkong segini kira-kira 1 kilo ya. Ini ku cuci dulu supaya nanti ngupasnya tuh mudah gitu ya, dipotong besar-besar. Ya, tepungnya aku pakai tepung tapioka. Kalau kalian mau pakai tepung maizena tak apa, beras tak apa lah ya. Terus ada santan 140 ml, susunya pun juga 140 ml. Kita tengok nih Kak Dede gak bohong ya. Nah, segitu kan ya, sama lah ya. Terus ada gula pasirnya, gak usah bingung-bingung, nanti nonton sampai akhir aja, karena ini kita harus memakai dengan naluri kita dan harus pakai lidah sesuai lidah kita gitu ya. Vanili bubuk, aku kasih 2 untuk sausnya ya. Ini juga ada air, sediakan air pokoknya, nonton sampai akhir kalau mau tahu. Ya, ada daun pandan 2 untuk sausnya dan 2 untuk rebus si singkongnya nanti. Yes, tadi adalah bahan-bahan yang gampang banget kan ya. Karena dessert Thailand sama dessert Indonesia tuh semuanya tuh gampang, asalkan satu kuncinya, sabar. Kalau masak tuh tulus, sabar, pasti enak dan pasti berhasil ya kan. Jadi langsung aja lah kita buat singkong Thailand versi Thailand dan campur versiku, karena nggak 100% pure kayak orang Thailand ya, nggak mungkin bisa, karena tangan Thailand asli mereka knowledge-nya lebih paham mereka ya kan. Karena Kak dia belum pernah coba asli makanan khas Thailandnya macam mana, karena Kak dia cuma tanya dari teman Thailand, katanya seperti ini gitu. Jadi akan ku buat, Kak dia kan nyoba dulu. Jadi Kak dia kalau mau ngonten itu learning dulu ya kan, aku mempelajari dulu kalau dari luar negeri lah ya, kalau kayak Eropa atau Asia itu aku belajar dulu. Tapi kalau Indonesia pasti aku bisa. Indonesia, Nusantara semuanya, karena aku cinta masakan Indonesia, jadi aku pasti bisa. Yang penting pede. Dan langsung aja masak, nyalakan kompor. Jadi ini singkongnya udah aku cuci ya, kau tengok ya. Air. Yes, airnya agak dikit dulu. Tadi aku lupa, jadi langsung aja ngambil pandan. Untuk di rumahku ada pohon pandan, jadi aku langsung ngambil pandan 4, 2 untuk merebus singkongnya, 2-nya untuk buat saus fla santan khas Thailand punya macam itu ya. Jadi ini semuanya dulu airnya segini, kira-kira 500 ml sampai 600 ml ya. Jadi ngei banyu sih rada okeh ngono loh ya. Karena nanti ini kan direbus singkongnya tuh until 1 jam kalau bisa. Kalau nggak bisa ya 35 menit sampai 1 jam. Tapi saranku 1 jam supaya itu nanti kekarameles ya luarnya gitu, Wudi ya. Jadi ini langsung aja lah ya. Ini kau tengok nih ya, udah cuci bersih dan cantik macam aku ya. Tarararang. Nalon ya. Wow ya, macam nih ya kan. Jadi airnya kasih 600 ml aja. Karena kenapa 600 ml? Jadi kalau kayak gini kalian tuh nggak usah bingung gitu, karena nanti pas aku merebus singkongnya ini akan ku tambahkan si susu supaya tuh nanti luarnya kekarameles, ada rasa manisnya gitu ya kan. Kita masukkan pandan dulu lah ya. Pandannya 2 ya. Kalian ikat macam nih. Mbok iket yo ora apa-apa, ora mbok iket yo ora apa-apa, sing santai ngono ya. Lebokke. Kasih daun pandan 2, lekas tuh. Sebentar di sini. Ya ampun, sampai lari-lari anak ini. Kasih ini ya, tapi jangan kasih semuanya. Kenapa? Karena nanti takutnya munek ya. Karena nanti akan kubuat saus fla santan yang ada rasa asin gurih dan sedikit manis. Dan ini makanya aku ungkep supaya ini nanti manisnya tuh manis alami dari susunya. Jadi kasih susu, kalian terserah pakai susu merek apapun. Kak Dede pakai susunya nggak bisa sebutin karena nanti takut nak nyebut kok kepenaan wonge nanti nak. Oh nak lewat apa-apa, ora tahu lewat nyebut-nyebut. Jadi ki susu ya. Lebokke ya. Ya. Ya.
mas. Wow, segitu aja cukup lah ya. Maneman tahu bene kok. Wah, kalian tengok. Ya, jadi ini nanti diungkep ya, karena susunya susu yang tahu kan ya, susu yang di Indomaret itu kau cari sendiri itu ya. Ini ada garam, aku kasukin garam kira-kira 1 sendok makan garam supaya nanti gurih ya. Asal wedi-wedi. Terus ada gula pasir. Ya, gula pasir juga karena ini nanti akan ku rebus selama 1 jam ya kan. Jadi akan ku kasih juga gula pasirnya sesuai hati aku. Maaf ya kalau pakai tangan yang enak dari tanganku juga, ini membuat masakanku makin umami gitu loh ya. Tapi udah cuci tangan ya, kalian harus cuci tangan dulu seperti diriku. Wow. 2 3 4 5 6 sendok makan gula pasirnya ya. Sekitar 6 sendok makan ya. Kalau kalian suka yang manis banget kasih 8, tapi kalau aku cukup 6 ya, itu udah pas banget gitu ya. Kalau udah macam nih diaduk-aduk dulu supaya tuh merata lah ya. Kau tengok kan kalau dikasih susu tuh lebih endul, tapi kalau aku lihat konten kreator lainnya tuh nggak pakai susu rebusnya. Tapi kalau kata temanku Thailand lebih endul dikasih susu. Entah kalian kalau di Indonesia katanya punya susu kental manis atau susu-susu yang ada di market you know. Jadi kalian pakai itu, jadi direbus sampai itu benar-benar kekaramelize, luarnya ada manis gurihnya macam tuh, apalagi dengan pandan kan ya. Jadi aromatiknya tuh naik gitu ya. Without heart in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad, that you saw my love, you saw my time. Menit kurang 10 menit tapi kayaknya udah mateng nih, karena aku kan motongnya besar-besar banget kan ya. Coba kita lihat ya, kita belah 2. Kalau kalian asli Thailand tuh sebenarnya potongannya kecil. Kalau aku suka yang besar-besar, jadi aku potongnya besar. Kau tengok ini ya, coba satu ini ya. Kalau tengok. Oh, berarti kan empuk banget kan ya. Lagi, gini kelihatan nggak sih? Ya Allah, lembut banget toh. Emang anak gawe gede-gede, potongannya gede-gede banget ya. Ini besar-besar banget, jadi nggak apa-apa. Yang penting rasanya luar biasa. Ada susunya kekaramelize dengan baik. Masak selama 50 menit, kalau kalian harus 1 jam. Kurang 10 menit ini lebih mantap ya. Karena ini buat kontennya di luar, tak hujan. Jadi kita langsung buat saus fly-nya ya. Setelah santan jensai. Ini kan ada 140 ml santan kental ya ini ya. 140 ml santan kental. Kok ketan? Santan kental, ketan. Dikasih kira-kira 1,5 sendok makan. Ya 1 tambah setengah. Kocok di sini di santannya. Ini ada segini 600 ml ya, segini 600-an ml ya, masukkan 600-an ml air. Karena aku takut hujan langsung masukin ya. Nanti pokoknya berapanya aku taruh deskripsi ya. Bentar nih kameranya juga bikin emosta deh. Kelap-kelip. Oh, no, ya. Berapanya aku taruh deskripsi. Ini santan sama tepung tapioka 1,5 sendok makan tadi masuk ke air yang 600 ml tadi ya. Nanti di yes, kocok-kocok gini dulu, jangan dinyalakan kompornya ya. Kalau buat saus flavor versiku nih jangan nyalakan kompor dulu, karena tepung sama air dan santannya tuh nyatu dulu gitu ya. Don't forget kasih pandan juga. Untuk singkongnya udah aku rebus pakai pandan. Sekarang untuk sausnya juga aku kasih pandan supaya aromanya juga harum. Masuk. Karena aku takut hujan ya kan. Jadi kita plung. Vanili bubuk ya ini sayangku ya, kasih 2 bungkus lah ya. Vanili bubuk 2 bungkus. Ya 2 bungkus, harus pakai 2 supaya harum. Terus tambahin pandan, tambahin vanili bubuk 2 ya, harum nih. Jangan dikocok-kocok lagi. Kalau udah macam ini nyalakan kompor. Kalau masak saus fla dengan api paling kecil ya, jangan pakai api besar, takutnya nanti pecah. Jadi pakai api kecil ya. Udah diaduk-aduk macam ini.
Kalau buat saus kayak gini memang perlu kesabaran sih sayangku ya. Kalau kalian punya balon bis yang besar, pakai yang besar. Karena Kak Dede di rumah kampung nggak punya balon bis ya. Ini karena dulu punya mixerku rusak, jadi aku pakai yang balon bis yang kecil macam nih. Balon bis ini kayak ini loh, pengocok ini loh, pengocok telur yang untuk mixer itu loh. Kocok-kocok terus ya, sabar ya. Masak kayak gini kira-kira nanti 10 menit untuk buat sausnya. Jadi perlu kesabaran deh. Ini kan alasan Kak Dede nonton sampai akhir ya kan, karena Kak Dede mau ya tambah kental, jadi aku tambahkan 1 sendok makan lagi, jadi totalnya 2,5 sendok makan ya kan. Kocok-kocok terus ya, sabar ya. Kalau buat saus sih emang harus penuh kesabaran kalau buat saus kayak gini. Dengan api kecil ingat ya. Ya sekalian aja kita kasih seasoning. Seasoning ini masakan savory kali ya. Ini kan dessert ya. Gula pasir, tepung gula pasir karena aku maunya sausnya manis gurih ya. Jadi aku masukkan 2, 3, 4 sendok makan gula pasir dan garamnya karena tadi udah gurih rasanya aku icipin ya. Jadi aku kasih kira-kira 3 sendok teh ya. 3 sendok teh garam. Ya, karena aku pakai tepung tapioka kan, jadi sausnya tuh kayak saus biji salak khas Indonesia, tahu kan ya. Kalau kalian mau pakai kayak Kak Dede nggak apa-apa, karena aku suka banget tekstur kayak kuah biji salak yang ada pliket-pliket gitu ya kan. Kalau kalian mau pakai tepung maizena juga tak apa, tapi kalau aku saranin pakai tepung tapioka karena tekstur sausnya tuh unik banget gitu. Ini, yang penting bentukannya memang pucet ya, banyak santan ya, tapi ini sumber Allah rasanya enak, manis, gurih, harum gitu ya. Karena hidup di kampung, masak di luar nih mendung, padahal baru jam 4 sore tapi gelap banget, udah kayak jam 6 maghrib ini. Jadi Kak Dede takut hujannya deras banget, langsung aja makan ya. Oh ya, udah selesai ya. Singkong Thailand ala Kak Dede Lanovi selesai. Tarara. Wow, singkong Thailand Kak Dede unik ya. Kalau aslinya tuh biasanya mereka kasih topping keju, dijual-jual di, karena temenku ada dikasih keju, mungkin karena modern ya, tapi kayaknya aslinya cuma santan gini kok. Aku searching di Google juga gini, tapi karena untuk jualan pakai keju. Jadi gak usah banyak bicara, ini kasih kuahnya dari sini ya. Mana mas kok nih? Kuahnya tuh kan pakai tapioka, habis agak dingin, kental kan ya? Nih, kental, pas banget kekentalannya, kayak almost mirip sama ande-ande lumut ya. Ande-ande lumut tuh khas Solo ada bedanya, kalau ande-ande lumut dimasak langsung sama si singkongnya. Kalau aku khas Thailand ini kan menggunakan kayak saus flanya sendiri. Harusnya kalau kalian di rumah punya maizena pakai maizena ya, tapi kalau Kak Dede suka banget tekstur dari tapioka sausnya kayak saus-saus biji salak kayak kasih Indonesia, jadi Kak Dede menggunakan tepung tapioka. Kalau kalian di rumah ada tepung beras juga bisa, itu opsinya antara tepung beras, tepung maizena atau tepung tapioka. 3 tepung itu bisa ya. Ini buktinya jadi ini ya. Cuma saran dari aku kalau masak singkongnya harus 1 jam ya. Jangan kayak Kak Dede tadi 50 menit, harusnya 1 jam. Ya paspornya apa? Uang. Mana? Apa itu ya Nana? Masakan Kak Dede selalu enak, approve, unik, dan selalu mencuri hati semua orang. Ya. Kuahnya dulu kental kali ini. Manis, gurih, harum. Gila ya. Kalau saran dari aku ya kan, kalian harus pakai itu untuk si singkongnya apa? Singkongnya tadi dikasih susu ya supaya karamelis. Makanya aku cicipin dulu. Ada rasa susunya pasti ya. Bijinya. Empuk ya. Masak 50 menit doang tapi empuk loh. Ya kan, empuk, terus saus santannya tuh manis, gurih, harum gitu. Singkongnya tuh ada rasa susunya karena kasih garam juga, di aroma susu, ada manis dari gulanya dikit dan gurih gitu loh, dan harum dari pandannya. Kombinasinya tuh cocok, singkongnya tuh meresap juga kan ya. Gila lah ini, stresnya hilang bar mangan ini. Ini paling cocok kalau saran dari aku, makanya enaknya antara, kalau ini prefer ya, kalau aku sukanya sebenarnya dingin sih. Kalau singkong Thailand enaknya kalau aku sukanya dingin ya. Kalau kalian anget-anget ya monggo, tapi aku harusnya nih nanti taruh kulkas karena ini Kak Dede masaknya untuk tahun baru ya. Maksudnya untuk ngemil-ngemil tahun baru cocok ini. Cocok, legi-legi, kental, stres hilang.
Sausnya tuh loh, kalian tengok, kentalnya tuh pas loh. Nah, nggak yang terlalu encer, nggak yang terlalu kental, pas banget. Saus untuk Thailandnya kental ini, kental yang pas, muaram. Enak. Ini cocok nih, ini kan kali ini buat kontennya di tanggal 31 Desember, saya akan unggah di tanggal 1 besok ya. Jadi ini tuh rasanya gila loh, gurih, manis, harum. Oh, pakai tangan, maaf ya. Enak apple. Yang kecil ini dulu, selak udan. Yuk terakhir yuk. Singkong Thailand ala Kak Didi Lanoki, rasanya juara, harum, wangi, manisnya pas, gurihnya pas. Wal. Mana? Gerimis. Ini segini aja ya. Yes. Don't forget to like, comment, share, and super wajib subscribe gitu ya. Pinong. Hapun ha. Hapun akrab. See you on my next video. Bye.